Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Tia Rahma, NIM 2103036007. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Mata kuliah Moderasi Beragama dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Danusiri MAG. To speak, you're quick to change your mind, and I know it's me that followed you in blind. I could say that you didn't need, but you wanted me. Maybe I was wrong, even once wasn't anything. So if we had another chance, I would never let you steal my heart. Bring me back to life. Yang saya bahas kali ini yaitu moderasi beragama dalam keragaman. Indonesia memiliki berbagai umat beragama yang mayoritas beragama Islam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia membuktikan bahwa perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya setiap individu di Indonesia, melainkan perbedaan itulah yang telah mempersatukan semua manusia dari perbedaan-perbedaan. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya, dan Islam juga menjunjung tinggi keadilan siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antara budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Keragaman budaya atau multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman serta keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Konteks masyarakat multikultural. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Bangsa kita sendiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Hukum alamnya, keragaman menicayakan adanya perbedaan
mengajarkan sikap inklusif dan terbuka. Selanjutnya yaitu moderasi dalam keragaman Indonesia. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan selanjutnya yaitu moderat dalam pemikiran Islam. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman atau inklusivisme, baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerjasama dengan asas kemanusiaan. Darlis tahun 2017. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara. Untuk mewujudkan moderasi, tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Syihab, bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman, dan persepsi keislaman. Apa sih peran penyuluh agama? Jadi, peran penyuluh agama yang pertama yaitu informatif dan edukatif. Penyuluh agama memposisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama, dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama. Kemudian peran yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini, penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai masyarakat umum. Dan yang ketiga yaitu fungsi administratif. Penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya. Amirullah tahun 2000. Selanjutnya yaitu moderasi beragama di era disrupsi digital. Mengapa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digital ini sedemikian berpengaruh terhadap perilaku sosial, termasuk perilaku beragama? Jawabannya karena media digital bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif, melibatkan peran aktif manusia, dan bahkan seringkali dimanipulasi. Kemudahan akses internet yang tidak memiliki aturan baku ini layaknya pasar bebas. Siapa saja dapat menuliskan informasi apapun, bahkan catatan pribadi pun bisa dipublikasikan dan menjadi konsumsi secara luas. Lalu hal yang harus dilakukan yaitu
perlu mengembangkan strategi komunikasi kepada generasi milenial agar mereka terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi dan membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh agama, budayawan, dan akademisi menjadi konten dan sajian yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda milenial tanpa kehilangan bobot isinya. Mengambil langkah-langkah konkret untuk memimpin gerakan literasi keagamaan di kalangan milenial agar mereka melek agama yang semuanya bertujuan dalam rangka penguatan keberagaman yang moderat. Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spiritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual dan formal yang mudah diakses untuk semua kalangan. Jika tidak direspon, era disrupsi akan mengakibatkan efek domino merusak tatanan kehidupan keagamaan. Jadi untuk kesimpulannya adalah dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sikap moderasi berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuhkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.